Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat poster di Canva sebagai media pembelajaran. Nah, hasilnya itu seperti ini. Bersama saya Fajar Sidik dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 19011110108 dengan dosen pengampu Muhammad Syabrina dan mata kuliah Media dan Sumber Belajar berbasis IT. Nah, langsung saja kita mulai tata cara pembuatannya. Nah, pertama itu kita itu langsung buka Google atau Chrome, terus kita ketik Canva. Nah, setelah itu baru kita pilih bagian atas ini, Canva. Nah, setelah itu kita tunggu sampai masuk ke bagian halaman utamanya. Nah, halaman utama itu seperti ini, bisa kalian lihat. Nah, di situ ada dua menu. Di bagian pojok atas paling kanan itu ada menu masuk dan daftar. Nah, dalam situ bagi kalian yang belum mendaftar, silahkan daftar terlebih dahulu menggunakan Google atau menggunakan Facebook. Nah, jadi kalau misalnya udah selesai langsung saja masuk. Jadi karena saya sudah mendaftar, jadi langsung saja masuk ke bagian Canva-nya. Nah, setelah itu masuk, tunggu terlebih dahulu sampai masuk ke bagian halaman utamanya. Nah, seperti ini adalah halaman utamanya dari aplikasi Canva tersebut. Nah, aplikasi Canva ini kan seperti untuk membuat desain-desain. Banyak sekali desain-desain yang bisa kita buat di dalam aplikasi Canva. Contohnya bisa juga kita bisa membuat jenis resume, terus kiriman Instagram, adapun hal-hal lainnya banyak sekali dalam seperti ini. Ada juga untuk presentasi, bagian ingin presentasi di bagian kuliah, laporan atau bagaimana hal lainnya itu banyak sekali bisa kita lakukan. Terus ada juga bagian ingin membuat sertifikat, ada juga di sini. Terus ada yang membuat story di Instagram dan hal lainnya. Terus ada juga poster, ada juga di sini video, ada juga logo. Pokoknya di sini di bagian aplikasi Canva ini sangat banyak sekali bagi kalian yang ingin membuat yang desain-desain grafis. Nah, dalam hal ini kita akan membuat poster. Terus tekan dulu lihat semua. Setelah itu akan masuk ke bagian menunya. Nah, pilih menu buat poster kosong di bagian pojok kiri. Nah, setelah itu tunggu beberapa saat sampai masuk ke bagian menu utamanya. Nah, nanti akan terlihat menu utamanya seperti ini. Nah, kali ini saya memilih bagian template-nya itu Classroom Rules karena sesuai juga dengan materi saya dalam hal ini, karena sesuai juga dengan warnanya menurut saya, karena warna itu sangat menarik. Nah, seperti ini. Banyak sekali elemen-elemen yang bisa kalian cari di bagian sini. Nah, ada juga di bagian menu Canva ini ada memperbesar dan memperkecil bagian halaman yang ingin kita edit. Nah, jadi bagi kalian yang ingin sesuaikan terlebih dahulu bagian kalian mana yang ingin kalian edit. Nah, setelah itu bagian Canva ini banyak sekali editannya. Ada bagian elemen, ada juga di bagian unggahan, terus ada juga di bagian teks, dan ada juga di bagian lainnya. Nah, di situ tinggal bagi kalian ingin mengaturnya sebisa kalian dan sebagus mungkin dan sekreatif kalian dalam mengaturnya. Terus sudah selesai kita pilih template-nya tadi, bagian Classroom Rules. Nah, kita buang terlebih dahulu bagian-bagian yang tidak menurut kita itu yang tidak penting. Nah, hal ini kan saya hapus terlebih dahulu karena sini saya menggunakan media gambaran. Nah, setelah itu sudah hapus semua, kita ubah judulnya. Karena sesuai judul saya itu memahami akidah Islam. Nah, kita ketik memahami akidah Islam terlebih dahulu. Setelah selesai baru kita masukkan yang namanya elemennya. Nah, jadi elemen itu saya pilih gambar pohon apel. Kita tunggu terlebih dahulu beberapa saat. Nah, terus kita atur kebesaran besaran kecilnya, ukurannya itu kita atur dan posisinya di mana yang lebih tepat menurut kita. Sudah selesai di bagian itu, baru kita atur lagi di bagian-bagian elemen-elemen lainnya yang bagi kalian yang penting. Nah, seperti ini saya itu memberi menu bagian panah. Yang mana nanti panah ini saya tujukan itu ke bagian pohonnya tadi, yaitu sesuai materi saya kasih panah itu di bagian buahnya, daunnya, batangnya, dan akarnya. Nah, bisa kalian lihat di bagian elemen itu banyak sekali, dari bentuk kotak, bulat, heksagon, dan hal lain itu banyak sekali di Canva, dan itu semua gratis. Jadi kalian tinggal pilih aja elemen-elemen yang berbentuk shape seperti ini. Nah, langsung saja kita pilih panahnya.
setelah itu kita atur sesuai dengan yang kita inginkan di bagian mana panah tersebut. Nah, disitu kan sudah saya taruh di bagian buahnya, daunnya, batangnya, dan di bagian akarnya juga telah saya taruh. Setelah itu baru kita masukkan bagian shape kotak. Itu terserah saja bagi kalian yang milih bagian kotak, bulat atau segitiga atau bagaimanapun di sini, tapi saya memilih kotak. Nah, setelah itu atur kebesarannya, ukuran-ukuran tadi kita atur terlebih dahulu, terus kita kasih bagian teks. Nah, di sini teksnya juga banyak sekali yang kalian pilih, namun sini ada juga bagian premium dan juga yang biasa, yang gratis maksudnya. Nah, saya pilih bagian yang original saja. Setelah itu kita atur ukuran-ukuran hurufnya yang sesuai dengan gambar agar tidak kebesaran ataupun tidak kekecilan. Atur saja di bagian hal tersebut. Nah, bagian buah saya taruh itu akhlak. Terus di bagian daun itu saya taruh ibadah sunnah. Terus juga di bagian batang itu ada juga, kita atur terlebih dahulu. Atur sesuai keinginan kalian ukurannya, dan bagaimanapun warnanya bisa juga kalian atur. Nah, di situ saya pilih ibadah asas. Terus kita pilih lagi yang terakhir, saya menggunakan shape bulat. Begitu saya pilih teksnya akidah. Saya ketik akidah maksudnya. Nah, jadi atur terlebih dahulu ukuran-ukurannya, sesuaikan. Setelah itu baru kita unggah media. Bagi kalian yang ingin mengunggah gambar, foto dan lainnya itu pilih dulu bagian unggahan, terus pilih perangkat, pilih bagian yang kita inginkan, file yang kita inginkan, gambar. Di sini saya milih gambar, yaitu Arab, tulisan Arab hadisnya. Kita crop terlebih dahulu gambarnya, kita atur sesuai dengan yang kita inginkan, terus kita atur tata letaknya. Nah, itu tata letak sudah diatur. Setelah selesai tata letaknya diatur, baru kita atur lagi di bagian artinya. Kan situ ada hadis, terus saya kasih arti lagi. Jadi kita ketik lagi, pilih teks, terus masukkan lagi teksnya sesuai dengan arti yang hadis yang telah saya masukkan. Nah, setelah selesai kita ketik bagian artinya, baru kita atur lagi ukuran-ukurannya yang sesuai dan yang pastinya itu bisa dibaca oleh peserta didik. Nah, bagian mengatur ukuran itu di bagian atas pojok, ada di bagian setelah jenis ini huruf. Nah, setelah ukurannya sudah sesuai, posisinya juga selesai, baru kita atur lagi fontnya. Nah, font itu di bagian sebelah bagian ukuran. Nah, itu banyak sekali font-font yang kita pilih. Ada juga yang premium dan ada juga yang gratis. Nah, sini saya pilih Jingleberry. Itu juga semua teksnya saya kasih Jingleberry, karena menurut saya yang teks Jingleberry sesuai juga dengan background yang telah saya ambil. Atur semuanya Jingleberry. Nah, setelah selesai seperti ini jadinya. Terus bagaimana cara menyimpannya itu kita pilih juga. Kalau misalnya bagian menyimpan, pilih menu tanda unduhan di paling atas pojok. Nah, di situ ada cetak PDF disarankan. Nah, pilih bagian JPG. Nah, setelah itu ada bagian 3 opsi di dalam penyimpanan. Ada unduh dengan Canva Pro, ada bayar dan unduh, ada juga unduh gratis, unduh draft dengan watermark gratis. Nah, di situ kita pilih paling bawah. Kita tunggu unduhannya sampai selesai. Nah, baru selesai akan tersimpan langsung ke bagian file kita. Selamat mencoba. Terus penggunaan media pembelajaran ini sangat bagus sekali bagi kalian para guru maupun peserta pengajar. Itu memberikan pembelajaran seperti ini agar lebih mempermudah muridnya, agar juga tidak bosan, karena animasi-animasi itu sangat menarik bagi anak muridnya. Nah, itulah tujuan dari pembuatan pembelajaran media pembelajaran poster. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan share.